Romo, di Alkitab ini ternyata tidak ada satupun yang Yesus menyatakan diri secara tegas, jelas, tanpa kata ganti, ya. Yang Yesus menyatakan secara jujur, aku Yesus, aku adalah Allah. Tapi seperti yang aku bilang, kalau kamu bisa mengupayakan dialog antara dengan Romo, itu lebih bagus. Ingin mengkonfirmasi hal ini kepada Romo, itu memang sebaiknya objektif. Objektif itu mempertemukan Romo dengan Gus Medi. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Sama kitabnya sama ya. Kitabnya sama, Yesusnya sama. Jadi kamu masuk dalam ruang yang blank, kamu tidak tahu. Kalau kamu mau cari tahu, monggo. Tapi pesanku, nggak usah ngelambri asing akeh. Satu aja. Kalau satu sudah salah, lainnya sudah nggak. Karena agama itu harus 100% benar semua. Kamu tanya, Yesus itu manusia atau Allah? Nanti jawabnya kan, itu namanya duwinatur. Itu dogma. Dogma itu nggak usah pakai otak. Dogma itu yakin, percaya ini. Pilihannya 2. Kalau kamu mau ambil, kalau kamu nggak mau buang. Jangan dipakai otak, itu dia nggak masuk. Dia itu irasional, bukan rasional, bukan transrasional. Itu loh. Itu yang bikin siapa? Apoliniaris, karena pada saat itu bingung ditanyain orang. Sakjane Yesus iki menungso apa Gusti Allah sih? Gitu loh. Maka dibikinlah dogma itu. Mungkin menarik kalau memang Mbak Tia ingin bertanya. Akan menarik sebenarnya kalau yang ditanya itu dipertemukan dengan jenengan. Boleh. Agar fair. Karena kalau Mbak Tia bertanya secara sepihak dengan sana, ya, tidak bisa dikonfirmasi mana yang lebih benar dan mana yang lebih salah, kan begitu. Kalau istilahnya sumbernya, katakanlah ilmuwannya atau pendetanya jenengan temukan, nanti bisa diuji siapa yang benar. Sebab kalau kemudian Mbak Tia bertanya ke beliau, ya ujungnya kandas. Oh bener kan itu kan. Tapi kalau dipertemukan, kita akan bisa menjadi juri siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang kedua, Mbak Tia benar bahwa semua orang yang menganut agama itu mesti meyakini agamanya yang benar. Ya dah, orang Kristen ya pasti meyakini Kristen benar. Orang Islam pasti meyakini Kristen juga, Islam juga benar. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu. Oleh karena itu saya katakan tadi, kita tidak boleh berangkat dari yang namanya keyakinan. Kita harus berangkat dengan uji kebenaran. Maka saya tadi mencari agama bukan meyakini, tapi mencari benar dan salahnya. Nah, kalau Mbak Tia jujur dengan Mbak Tia, jujur dengan dirinya sendiri, maksud saya, termasuk Nora. Kalau jujur, Mbak Tia tidak boleh masuk ke Kristen atau ke Katolik atau masuk ke Islam. Mbak Tia harus starting point-nya adalah 0, 0. Aku sedang mencari, ingin ketemu yang benar. Itu fair.
Tapi kalau Mbak Tia sudah berada di sana, lalu apalagi bertanya dari sumber sebelah sana tanpa dipertemukan, tidak ketemu. Seperti yang saya katakan, saya juga belajar Kristen. Tidak ada ceritanya pendeta mengajarkan kitab. Yang diajarkan adalah dogma. Gitu. Yang dibaca dipilih, dipotong, dipilih, dipotong. Kalaupun toh lalu mengambil, kadang-kadang nggak masuk nalar, itu yang surat apa itu, mulanya adalah firman, firman itu bersama, ada firman itu Allah lah. Itu yang muncul seperti itu menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Loh gimana? Kata bersama itu kan apa sama dengan sama, Pak? Nah, tapi itu yang dimainkan. Ini makanya saya bilang, Mbak Tia sama Mbak Nora kalau serius ingin kebenaran, pintunya adalah, nah, saya tidak ingin begini, sampai Islam ya mesti sampai menggeret ke Islam. Enggak ada gunanya buat saya. Tapi untuk Mbak sendiri berdua, kuncinya adalah satu, netralkan, zero kan, kosong kan. Kalau bisa bikin kalimatnya begini, Tuhan, aku tidak tahu ya Tuhan, sesungguhnya Engkau siapa sih? Yang benar yang mana yang? Di depanku banyak Tuhan-Tuhan, kira-kira gitu lah. Karena di sini ada Tuhan Hindu, ada Tuhan Buddha, ada Tuhan Islam, ada Tuhan Kristen, mungkin masih ada Tuhan Yahudi. Aku nggak tahu mana yang benar. Maka tolong ya Tuhan, tunjukkan aku yang benar. Aku tak mulai mencoba menelusuri, mencoba untuk mengkaji mana yang benar. Tunjukkan yang benar. Kalau berani begitu Mbak Tia, Tuhan akan tunjuk. Tapi kalau Mbak Tia sudah berada di satu titik, ya nggak akan ketemu. Itu nggak jujur. Kalau ingin jujur, seperti yang saya tadi lakoni, saya bertuhan, tidak beragama kan gitu kan ya. Akhirnya saya harus cari, sehingga saya tidak punya rasa cinta dan tidak punya rasa benci. Karena cinta ada efeknya, benci ada efeknya. Maka saya netralkan. Nggak, saya belum tahu yang benar mana. Karena itu saya ingin menemukan yang benar. Nah, diantaranya adalah dengan doa. Karena belum, tanda petik, belum kenal Tuhannya gitu kan ya. Ya, gunakan saja dengan bahasa kita. Tuhan, aku belum mengenalmu. Tunjukkan siapa Engkau sesungguhnya Tuhan. Bersihkan hati ya. Karena permainan semacam ini, bisikan-bisikan itu masuk, Mbak. Iblis bisa masuk. Bisikan kanan kiri bisa masuk. Karena itu mohon dengan kejujuran diri terus. Nah, di situ akan muncul. Sambil begitu lalu coba telusur belajar. Karena begini Mbak, beragama tidak boleh menurut pendeta. Beragama tidak boleh menurut kiai. Beragama tidak boleh menurut Habib. Tidak boleh. Beragama itu menurut kitabnya. Setuju nggak itu? Beragama menurut kitab atau menurut pendeta? Nah, harus begitu. Kalau sudah menurut pendeta, pendeta bisa salah nggak? Kiai bisa salah nggak? Bisa. Maka pedomannya adalah kitab. Begitu loh. Ini namanya beragama. Kalau saya, ya mohon maaf, sering juga istilahnya model saya, gimana nggak hormat kiai, nggak hormat ulama. Bukan nggak hormat atau hormat. Kiai bisa salah, Habib bisa salah, pendeta bisa salah. Maka beragama saya akan pegang kitabnya, saya pegang Al-Quran, gitu loh. Nah, karena itu mesti tadi karena itu Mas Bung tadi memulai dengan bicara kitab, gitu loh. Jangan sampai beragama menurut pendapat. Kalau sudah benar menurut pendapat, celaka kita. Wong agama kok pendapat? Agama itu kitab. Maka berangkatlah dengan kitab. Nah, sekarang posisikan Mbak Tia dan Mbak Nora itu posisi 0, 0. Sekali lagi kalau nggak bisa. Karena kalau sudah ada kecondongan itu yang akan membawa kita ke arah yang kita mau. Padahal Mbak bilang sedang mencari, berusaha menemukan. Maka situ netralisirkan dulu rasa itu. Biarkan Tuhan yang bicara, kira-kira gitu loh. Karena kita belum tahu Tuhan, maka mintalah pada Tuhan. Tuhan, aku sedang mencari jalan yang benar, yang mana yang harus aku tempuh. Dengan ketulusan, dengan kejujuran. Ya. Tuhan Maha Kasih Sayang. Kalau kita jujur, maka Tuhan menunjukkan. Tapi kalau kita sudah tidak jujur, ya tidak mungkin ditunjukkan. Kalau saya sarankan seperti itu. Jangan sampai, ya kalau tadi ingin tanya lalu kepada pendeta, itu tidak fair.
Tapi kalau ingin dipertemukan, nah itu baru fair, agar ada pembanding. Ya, ada benar. Sebab Mbak kan juga nggak tahu, kalau mohon maaf ya, kalau dikibulin namanya tahu, nggak tahu gitu loh. Nah, tapi kalau ada pembanding, kita buka. Seperti tadi, mengapa kita bicara begitu? Karena kami nggak mau berbohong. Kamu mau bicara kitab, nggak ada loh satupun yang kita bohongi tadi. Kan Mbak buka sendiri ya, buka sendiri, terbuka, kan gitu kan ya. Di situlah kejujuran, gitu loh. Itu kejujuran. Nah, tapi kalau sudah kena dogma, kena pendapat, menjadi masalah, gitu loh. Apalagi kalau sudah ada rasa kecenderungan, lebih berbahaya lagi. Jadi sekali lagi, Mbak berdua, agama itu segala-galanya. Karena agama akan membawa kepada setelah kematian, hidup setelah kematian. Tidak mungkin ada orang mati kembali lagi untuk memperbaiki diri. Nggak ada. Sekali mati, sudah berakhir segala-galanya. Tapi sebelum mati, disitulah kita punya kesempatan untuk menempuh yang benar atau yang salah. Jadi saya berharap seperti itu. Ya, terus yang memang belum bisa kita bahas lebih lanjut adalah konsekuensi hubungan Mbak dengan Bapak. Sekali lagi, Bapak juga terikat oleh aturan syariah Islam, gitu ya. Karena harta-harta yang Bapak miliki, andaikan itu ada, maka harta-harta itu tidak sah Bapak berikan. Kalau sekedar hibah pun sekedar loh Pak. Ya, itulah sekedarnya. Dari sisi itu ada garis yang sangat kuat ya. Oleh karena itu pikirkanlah dengan baik. Ya, hidup ini jangan bermain-main dengan hal seperti itu ya. Saya membaca Mbak Tia dan Mbak Nora, kalau Mbak Tia saya apresiasi karena ada kejujuran, paling tidak ada keberanian dan ada siap interaksi. Karena kunci kebenaran itu kita mesti membuka dan bisa berdialog, bisa menelusuri dan mencari. Kalau kita sudah menutup diri, aduh, celaka. Ya Mbak Nora hati-hati ya, sudah pernah belajar. Makanya saya bilang kadang-kadang itu kadang-kadang dosen agama itu kalau ngajarkan agama itu kok begitu ya, saya kadang sedih gitu ya. Ya, termasuk ketika pengalaman saya dulu belajar agama juga jadi sedih gitu ya. Nah, karena selalu dikatakan masalah keyakinan, masalah kenyamanan hati buat saya. Jadi jujurlah belajar. Starting point dari kitab. Jangan pernah beragama menurut pendapat, meskipun pendapat pendeta, kiai dan sebagainya. Buat saya kembalikan ke sana. Saya minta ya, bukan untuk saya sekali lagi. Saya melihat jenengan bertiga ya, pikirkan dengan baik hubungan yang sudah terbangun ini, karena begitu Anda memutuskan berbeda dengan Bapak, ada konsekuensi. Cuma konsekuensi itu belum dilakukan oleh Bapak ya, belum Bapak lakukan. Tapi kalau ini sudah mentok, memang tidak mungkin bersatu, maka ada konsekuensi yang akan terjadi. Karena hubungan anak itu sudah hilang, hubungan sebagai keluarga itu sudah hilang. Sama dengan Nabi Nuh ya, ketika Tuhan, anakku adalah keluargaku. No, dia bukan keluargamu. Sudah seperti itu Pak, konsekuensinya seperti itu. Jadi tolong dipikirkan dengan baik, dan untuk itu agar netralisirkan Anda, titik nolkan, agar bisa menemukan. Karena kalau sudah ada kecenderungan, sekali lagi kalau sudah ada kecondongan, itu masalah ya, itu masalah. Biar fair seperti itu. Saya berharap betul kalau memang ini sebagai bentuk mencari kebenaran. Kalau Anda ingin bertanya kepada Pak Pendeta atau Pak Pastor, akan lebih baik kalau kemudian ada komparasi. Ya, makanya pertemukan saja Pak Pastornya dengan misalkan dengan Mas Koco, itu akan menjadi asik. Biar Pak Pastornya juga belajar tentang yang benar dan salah. Kira-kira gitu ya. Jadi itu menjadi lebih fair. Tapi ketika kita bicara mana benar dan salah, starting point-nya mesti kitab, bukan starting point-nya pendapat, bukan keyakinan. Ya, soal Trinitas dan itu akhirnya menjadi sebuah dogma. Dogma itu berarti keyakinan, nggak boleh dipikirkan. Itu sebabnya orang Barat keluar dari Kristen, karena ujungnya loh kok nggak nalar. Ya.
manusia diberi akal, maka apapun yang untuk manusia harus sejalan dengan akal. Kalau nggak sejalan dengan akal, bukan untuk yang berakal, gitu ya. Jadi segala yang untuk manusia, karena manusia berakal, maka harus sejalan dengan akal. Kalau tidak sejalan dengan akal, bukan untuk manusia yang berakal. Saya kira mungkin itu. Terima kasih yang terbanyak kepada Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Suryadi. Dia sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi jikalau memang Mbak Tia, Mbak Naura ingin mengkonfirmasi hal ini kepada Romo, itu memang sebaiknya objektif. Objektif itu mempertemukan Romo dengan Gus Medik misalnya, atau siapapun. Misalnya Romo tidak mau sama Gus Medik, boleh sama dai yang lain, boleh. Misalnya takut sama Gus Medik atau karena Gus Medik terlalu garang atau bagaimana, boleh. Nanti kami pilihkan dai yang lain juga boleh. Artinya apa? Artinya kami siap mempertemukan antara Romo dengan dai Islam, Ustadz, dalam satu forum, dan kami siap menyediakan fasilitas tempatnya, ruang dan waktunya, sak konsumsinya, semuanya gratis, kami siap melayani dengan baik. Artinya silahkan nanti Mbak Naura dan Mbak Tia bisa melihat mana yang objektif begitu. Terus sebelum kita tutup, ini sudah kita akhiri, tapi ada satu hal prediksi. Ini sudah umum, sudah kejadian mulai tahun 90-an sampai tahun sekarang. Ketika Romo sama pendeta itu ditanya hal-hal poin-poin yang seperti tadi itu, mesti jawabannya begini. Nanti Gus Medik akan menjelaskan. Misalnya, Romo, ini nanti boleh. Romo, tapi kalau pakai Alkitab yang punya Katolik itu, Romo, sama juga, yang punya Katolik juga sama. Romo, di Alkitab ini ternyata tidak ada satupun yang Yesus menyatakan diri secara tegas, jelas, tanpa kata ganti, ya. Yang Yesus menyatakan secara jujur, aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada di Alkitab setebal ini, termasuk di kitab Katolik, ya. Yang lebih tebal. Yang lebih tebal. Bagaimana itu, Romo? Kata ustadz-ustadz itu tidak ada yang Yesus menyatakan diri secara tegas, ya, jujur, aku adalah Allah. Tidak ada, Romo. Bagaimana? Romo pasti jawabannya satu. Bisa diprediksi ini. Itu udah mulai tahun 90 sampai sekarang. Kamu sebagai umat Katolik percayai, imani. Itu pasti jawabannya seperti itu. Percayai, imani. Jawabannya pasti seperti itu. Terus yang kedua, misalnya, Romo, di Alkitab ini ternyata mengajarkan tentang sunat, sunat tukit, Kejadian pasal 17 ayat 9-14, yang tidak bersunat dihukum mati. Terus diajarkan tentang puasa, diajarkan tentang menghadap kiblat, kalau beribadah itu menghadap kiblat, Romo. Terus diajarkan tentang menutup aurat, berhijab, tidak boleh makan babi, Romo, tidak boleh minum minuman khamar. Sementara kalau perjamuan kudus di gereja itu ada khamarnya, padahal di Alkitab ini nggak boleh minum khamar. Itu bagaimana, Romo? Pasti jawabannya Romo seperti ini. Jawaban pendeta sama Romo. Itu semuanya sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Itu pasti jawabannya. Dan boleh, silakan. Nggak usah berpuasa, kita cukup puasa rohani. Nggak usah bersunat, kita sunat rohani. Semuanya itu jawabannya pasti sudah ditebus oleh Yesus di tiang kayu salib. Gus Medik, monggo jawabannya. Karena nanti kalau pertanyaannya seperti itu entah itu Romo, entah itu pastor, dia akan menukil tulisannya Paulus bahwa kematian Yesus di kayu salib itu membebaskan dari hukum Torah. Gitu loh. Itu semua kan hukum Torah, hukum era Yahudi, dan itu perjanjian lama terabadikan di perjanjian baru, terabadikan di perjanjian terakhir. Jadi ada perjanjian lama itu Torah, perjanjian baru itu Injil, perjanjian terakhir itu Al-Quran. Karena apa? Nabinya nabi terakhir. Aku punya teman orang Manado gitu, dia suka
bikin lomba-lomba gitu ya, lomba kebaya karena dia seniman, lomba apa. Pada waktu itu asar ya, namanya siapa itu, nama Manado gitu ya, tanya, loh kamu kok sholat asar? Iya. Loh kamu masuk Islam? Iya. Kenapa kamu masuk Islam? Dia jawabnya gini, yang terakhir itu jawabnya, kenapa kamu masuk Islam? Ya karena Islam yang terakhir gitu. Loh maksudnya juara itu terakhir gitu. Sepak bola itu yang menang yang terakhir sampai main. Lomba kebaya juga yang terakhir, yang lainnya gugur. Dia nggak pandai Alkitab, tapi logiknya main. Sebagai yang terakhir itu penyempurna dari yang lalu, gitu loh. Nah, nanti kalau ditanya seperti itu, seperti Ustadz Ibung tanya, ya, bahwa Torah itu sudah terbebaskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Padahal Yesus mengatakan bahwa satu iota pun hukum Torah itu tidak boleh lenyap. Jadi tabrakan itu. Masalahnya mau mengikuti Yesus apa mau mengikuti Paulus? Karena itu nanti adanya di surat kiriman Paulus. Jadi dalam dunia kekristenan ya, itu kenapa Michael Hart ya itu membagi Paulus dan Yesus, karena Paulus lah yang punya peran mendakwakan kekristenan keluar dari Israel. Yesus itu nggak pernah keluar Israel, paling ya di Yerusalem, Nazaret, nggak pernah keluar Israel, karena dia memang diutus khusus untuk domba yang hilang di antara umat Israel. Dan sampai Israel bukan, nah, bukan kan, gitu loh. Dan malah orang Israelnya sendiri tidak mengikuti Yesus. Gitu loh. Jadi banyak Dok ya, masalah-masalah itu banyak. Sekarang tinggal bagaimana kecanggihanmu menggunakan logika yang kamu punya. Seperti nanti kalau kamu tanya gitu seperti kata Ustadz Ipung, mesti kamu dijawab, dengan matinya Yesus di tiang salib hukum Torah itu sudah lenyap. Gitu loh. Lalu bagaimana sedangkan di Matius dikatakan satu iota pun tidak boleh lenyap. Ada kan di situ, coba kamu cari satu iota, ketik iota kan keluar nanti. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibedakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ya kan? Kenapa semua syariat-syariat itu menjadi tidak dilakukan? Itu syariat Torah. Gitu. Dan tidak boleh dibatalkan oleh Paulus. Tidak boleh, yang batalkan Paulus. Gitu loh. Semuanya rohani, jilbab rohani. Jilbab rohani. Jilbab kita nggak usah pakai jilbab, tapi pakai jilbab rohani. Nanti kalau kamu tanya sunat ya, jawabannya juga nanti sunat rohani. Ya kamu tinggal kecerdasanmu aja. Tadi kan di Lukas sudah dijelaskan Yesus sunat. Kalau masalah sunat rohani aja sudah cukup, Yesus nggak perlu sunat titite. Kan logikanya begitu toh? Seorang Kristen, kenapa kamu tidak sunat? Tidak sunat rohani saja. Kalau sunat rohani aja cukup, Yesus itu tidak perlu tititnya itu diiris. Yesus itu usia 8 hari diiris tititnya. Apakah kalian itu lebih hebat dari Yesus? Jadi kamu silahkan tanya, cuman nanti akhirnya tergantung itu logis, sederhana. Tapi kalau kamu tidak kritis, kamu akan terbawa juga. Sebetulnya nggak perlu juga aku harus ketemu sama romomu. Tapi kalau mau diketemukan ya aku lebih senang. Nanti kita semua tanggung semua fasilitas, kan harus sewa tempat, bayar akomodasi, konsumsi gratis. Kita tanggung semua. Kita tanggung. Nanti kita kalau kamu lihat punyanya Om itu di YouTube-nya itu Subandi T. Sukoco, di sana ada dengan pendeta dari Bandung. Tadi saya harapkan bertemu agar objektivitas itu terjaga. Kalau mau fasilitas hotel ya. Karena Mbak Tia tadi kan ngomong semua orang dengan agamanya klaim dirinya yang benar.
Nah, kami hadir malam ini tidak bersikap begitu. Oke, kita bersikap begitu, tapi untuk mengatakan gitu landasan kami kitab, gitu loh. Maka berangkatlah dari Kitab. Jangan beragama menurut pendapat siapapun. Saya menolak pendapat kiai. Kalau kiai itu tidak sejalan dengan kitab, gitu loh. Jadi prinsipnya begitu, sehingga kita tidak menuhankan manusia. Yang susah itu kan kita menuhankan manusia. Ya, menuhankan kiai, menuhankan pendeta, menuhankan pastor, itu kan namanya menuhankan manusia. Buat saya nggak boleh begitu beragama itu. Sederhananya begini, sopolah ya. Iya, Naura. Tia, nah ini aku seelingin Naura. Gini Tia, sederhananya. Kamu dan aku beda. Kamu punya kerangka berpikir, aku punya kerangka berpikir. Kamu punya perasaan, aku punya perasaan. Kamu punya masa lalu, aku punya masa lalu. Kamu punya lingkungan, aku punya lingkungan. Relatif ya. Kumu, ya. Kebenaran itu kalau kita diskusi berdua, jangan kebenaranku, jangan kebenaranmu. Tapi kebenaran yang dibangun atas dasar bukti. Buktinya mana? Bukti itu nanti merujuknya ke kitab. Kalau Om bilang bahwa Yesus tidak pernah sekalipun mengaku atau diakui sebagai Allah, itu kan omongannya Om. Terus omonganmu apa? Oh enggak, dia Allah. Nah, kita cari buktinya. Cari kita. Biar dia yang menghakimi. Bukanku, bukanmu. Itu fair gitu loh. Tapi seperti yang aku bilang, kalau kamu bisa mengupayakan dialog antara Om dengan Romo, itu lebih bagus. Tapi sepertinya berat, nggak mungkin mau. Maka yang Om pesan, logikamu itu loh. Agama itu akal. Untuk apa kamu beragama, sementara agama itu bertentangan dengan akalmu? Islam jelas, agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang gila itu di akhirat nanti nggak dituntut karena dia tidak berakal. Jangan kan di akhirat, sekarang ada orang nyuri jemuran, ternyata setelah dibawa ke psikotes dia gila, dia dihukum nggak? Enggak. Maka kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab karena kamu sama yang Maha Pencipta, kamu sudah dikasih akal. Kok akalmu nggak kamu pakai, mana benar mana salah, gitu loh. Jadi gitu. Kami semua di sini, kapanpun kamu perlu, silakan hubungi Bapak, nanti Bapak menghubungi Om Koco. Tentunya karena masing-masing punya kesibukan, kita atur kapan pertemuannya. Semoga pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir. Tapi kalau pertama saja kamu sudah puas dan come back to be Muslim, ya alhamdulillah. Amin, kita amin semua. Tapi kalau kamu masih perlu waktu, enggak apa-apa. Kapan? Jadi nanti biar bilang, Pak, saya ingin ngobrol lagi. Nanti Bapak biar ngubungi kami. Gitu loh. Tapi sakjane wis cerdok konsep. Jadi kalau kalian sama-sama Kristen dikumpulkan, saksi Yehova, Kristen Tauhid, Kristen Tritunggal, tarung, nggak sama Tuhannya. Padahal yang kitabnya sama. Yang mengakui Tuhan bahwa Yesus itu Tuhan ditolak oleh Yesus sendiri ya. Gitu. Iya. Matius 21 itu sama Matius 7:21. Karena tadi dia menyampaikan bahwa setiap orang yang beragama meyakini agamanya benar, kan itu kan? Masa tegaskan, iya begitu. Tapi kami datang tidak dengan cara begitu. Kami berbicara tentang karena itu jangan beragama menurut pendapat gitu loh, tapi menurut sumber. Karena cara itulah yang bisa menjamin kebenaran. Kalau menurut pendapat, ya namanya pendeta ya kan bicara begitu, namanya kiai ngomong begitu gitu loh. Coba kamu buka kitab Yohanes. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Coba itu kamu buka. Yang aneh itu kan itu ya, mengakui Tuhan tapi malah diusir sama Tuhan. Itu kan sangat ironis, sangat gak masuk akal. Nggak tahu, coba cek, kamu cari di situ. Itu ayat andalan. Di kitab Yohanes itu. Yohanes pasal 14 ayat 6. Coba kamu baca 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Ya, pertanyaannya, Yesus itu jalan apa tujuan? Jalan. Tujuannya kepada siapa? Bapak itu siapa? Allah. Allah. Berarti Yesus Allah bukan? Bukan. Bukan. Satu poin. Itu sudah selesai sebetulnya, nggak perlu kamu tanya lagi. Itu sudah selesai. Yesus itu bukan Allah. Mbak Tia udah menemukan jawabannya. Kamu sudah cerdas kamu, Dok. Jadi kamu nggak perlu waktu lagi sebetulnya. Langsung malam ini syahadat ulang selesai. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu klaim. Tapi kamu pertama tadi sudah paham toh, Yesus itu bukan Allah kan? Dia jalan untuk mencapai kepada Allah. Itu clear ya? Clear. Sekarang pertanyaanku, Yesus kan klaim di situ bahwa kalau mau kepada Bapa harus melalui aku. Klaim itu benar apa salah? Benar. Benar itu. Klaim itu benar. Om kok ditanyain, ini benar nggak? Benar. Orang Islam mengaku Yesus itu nabi kok. Nabi itu jalan. Guiding, yang mengguide kita untuk sampai kepada Allah. Yesus pun itu mengklaim bahwa dia adalah guiding. Jalan kan? Apakah itu salah atau benar? Benar orang Yesus. Orang melu aku gak ketemu loh karo bapak gua. Wah, Yesus itu benar. Yesus itu klaim benar dia ada jalan kepada Allah. Masalahnya sekarang, ya, ada namanya tempus delicti. Tempus itu waktu, delikti itu peristiwa. Yesus menjadi guiding itu kapan? Gitu loh. Tak ulangi ya, tak rekonstruksi ya. Om Koto ditanya, apakah Anda percaya ayat ini bahwa Yesus adalah jalan kepada Allah? Percaya 100%. Karena kami umat Islam mempercayai Yesus sebagai nabi. Semua nabi itu jalan mengantarkan kita kepada Allah. Oke? Masalahnya itu kapan? Percaya Pak Karno presiden? Kapan? Dulu. Percaya Pak Harto presiden? Percaya. Kapan? Dulu. Itu dulu. Waktunya sudah berakhir ketika Yesus, coba nanti cari, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di Yohanes, cari penolong yang lain, coba ketik. Ini Yohanes pasal 14 ayat 16. Coba baca sayang. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, siapa itu penolong yang lain itu? Berarti kan masih ada sosok selain Yesus kan? Yesus itu jalan kebenaran. Iya, kapan? Lalu, dulu. Nanti ada jalan kebenaran lagi sebagai pelanjut perjuangannya Yesus. Makanya Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa dia? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kenapa selama-lamanya? Karena sudah tidak ada nabi lagi. Kita tidak berbicara secara personal, tapi ajarannya itu akan menyertai kita selama-lamanya sampai yaumul sa'ah. Karena sudah tidak ada ajaran lagi, karena nabinya juga sudah paripurna. Gitu loh. Tapi kalau itu kamu bawa ke pastormu, nanti pastormu menjawab, penolong yang lain itu Roh Kudus. Pasti ke sana. Nggak mungkin Pak, karena di awal-awal ketika Yesus masih belum ada, itu Roh Kudus sudah ada. Nggak mungkin Yesus minta penolong yang lain dan itu Roh Kudus. Kamu buka kitab Lukas awal. Ketika malaikat menemui Bunda Maryam berkunjung kepada Elizabeth. Itu Roh Kudus sudah ada. Jadi nggak mungkin kalau penolong yang lain itu dinisbahkan kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada. Sudah ada. Yesus belum lahir, Roh Kudus itu nanti yang kasih tahu bahwa engkau akan melahirkan seorang putra dan kasih nama dia Yesus.
Sebelum kita akhiri, jangan lupa segala sesuatu itu harus bisa dites dengan secara akademik. Kita kalau mau uji mana sebuah kebenaran, semuanya harus bisa diuji dengan akademik, termasuk kitab suci. Ya. Kitab suci harus kita bawa ini di ranah akademik dan harus bisa berhasil lolos di dunia perdebatan, karena manusia itu menggunakan akal pikiran. Dan jangan lupa, kita hidup ini cuman sejenak, seperti kilat menyambar itu, petir itu, seret, sejenak. Jadi Mbak Tia dan Mbak Naura, jangan habiskan waktu untuk mencari sesuatu yang memang terbukti bahwa ini fakta, begitu, kebenaran. Karena apa? Nggak tahu. Saya juga meninggal hari ini jam berapa saya juga tahu. Atau besok, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, saya tidak tahu juga kapan meninggal. Dan kami juga semua berharap kami meninggal dalam keadaan berada di jalur kebenaran. Dan kami juga berharap meninggal menjadi pengikut Yesus yang sejati. Siapa itu pengikut Yesus yang sejati? Para pengikut yang mengamalkan ajaran Yesus yang sebenarnya ini. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 誰でもできないけれどAllahしか作れないのはきっとわかった人はまるでそれを用意できないのかあなたの会話の私は本当に信じるあの毎日呼んでくださいもし私は